Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari kelompok 7 ingin menjelaskan perspektif keterampilan membimbing diskusi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keterampilan. Keterampilan adalah kecakapan atau kemampuan pengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Dengan demikian, seorang pengajar harus mempunyai persiapan mengajar, antara lain harus menguasai bahan pembelajaran, mampu memilih strategi, metode, dan media, penguasaan kelas yang baik, serta menentukan sistem penilaian yang tepat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang diskusi. Menurut Sanjaya, tahun 2008, diskusi adalah sebagai siasat untuk menyampaikan bahan pelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Keterampilan membimbing diskusi juga diperlukan untuk lebih meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Mengingat keterlibatan siswa dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat dituntut dalam setiap pembelajaran, guru dituntut untuk menguasai keterampilan membimbing diskusi. Alasan pentingnya keterampilan diskusi adalah agar dominasi guru di dalam kelas bisa dikurangi sehingga tersedia kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Keterampilan membimbing diskusi juga dapat memupuk sikap toleransi setiap siswa, saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh temannya atau orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mendemonstrasikan keterampilan diskusi dalam proses pembelajaran. Mendemonstrasikan keterampilan membimbing diskusi dalam proses pembelajaran itu yang pertama adalah melibatkan kelompok atau orang yang anggotanya berkisar 2 atau lebih. Yang kedua, itu berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, di mana setiap anggota harus mendapat kesempatan untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi secara bebas dan langsung. Yang ketiga, yaitu harus mempunyai tujuan yang jelas dengan cara kerjasama antar anggota dan antar orang. Yang keempat, itu adalah berlangsung menurut proses yang diatur dan sistematis menuju diperolehnya suatu kesimpulan. Di dalam proses pembelajaran tersebut memiliki fokus dalam mendemonstrasikan keterampilan membimbing diskusi, yaitu proses pembicaraan yang teratur. Dalam kegiatan diskusi, intinya harus ada suatu pokok pembicaraan atau masalah yang dibicarakan atau dibahas. Proses pembicaraan masalah tersebut dilakukan secara teratur, yaitu semua yang ada dalam kelompok tersebut masing-masing memiliki kepentingan yang sama, sehingga semua pembicara mendapat kesempatan yang sama secara adil dan proses penyampaian teratur, tidak saling serobot.
Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama dan saling menghargai. Yang kedua itu adalah interaksi tatap muka, di mana proses membahas untuk membicarakan atau masalah yang dibahas dilakukan secara interaksi tatap muka, yaitu komunikasi pembicaraan tidak monopoli oleh satu orang saja. Akan tetapi semua mendapat giliran atau interaksi. Demikian pula proses saling mengemukakan pendapat terhadap persoalan yang dibahas dilakukan secara tatap muka, baik langsung maupun melalui perantara media atau diskusi jarak jauh. Terus yang ketiga itu adalah berbagi pengalaman. Setiap pembicara harus mengeluarkan pendapat dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing terkait dengan permasalahan yang dibahas. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan diskusi tidak hanya orang tersebut yang paling punya andil, akan tetapi setiap orang sekecil apapun pendapat atau pengalaman yang dikemukakannya harus dihargai dan menjadi bagian integral dari peserta diskusi kelompok kecil. Terus yang keempat itu adalah memecahkan masalah. Nah, tujuan akhir yang harus dicapai dalam kegiatan diskusi adalah terpecahnya masalah bersama, yaitu tujuannya dengan diperolehnya kesimpulan dan kegiatan diskusi tersebut, keputusan yang diambil dari kegiatan diskusi adalah produk bersama, sehingga semua peserta atau anggota kelompok yang mengikuti kegiatan tersebut harus menerima dan melaksanakan hasil kesimpulan yang telah disepakati bersama. Terima kasih.